saya juga terus mempelajari apa sih esensi dari leadership. Dan Bapak dengan lugas menyampaikan bahwa pemimpin itu core bisnisnya adalah mengambil keputusan. Tujuannya yang tidak boleh dikakek sembarangan. Betul. Bertanggung jawab penuh. Iya, kalau nggak cybercrime. Sebetulnya sangat menyayangkan kok tiba-tiba muncul isu penundaan pemilu. Demokrat menolak tegas. Karena kalau penundaan pemilu, amanah reformasi kita berarti dikhianati. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini salah satu tokoh muda. Ya muda sih kalau lihat dari profesinya, dia sangat-sangat muda dan menginspirasi banyak anak muda Indonesia. Kenapa saya menghadirkan beliau? Dengan segala kesibukannya yang luar biasa, segala dedikasinya terhadap terhadap bagaimana membangun kemaslahatan umat, kebijakan publik, aku bilang. Dia adalah salah satu tokoh muda politik, Mas AHY. Terima kasih Mas Anang Hermansyah yang paling keren. Aduh, kita ini waktunya mau ketemu, nggak jadi terus. Aduh, sorry ini. Sampai akhirnya kita punya studio baru. Mungkin rezekinya jadi studio baru ini. Bener, aku sih happy. Terus terang, dari banyak berita yang aku lihat, bagaimana sepak terjangnya AHY itu sangat punya ciri khas. Kalau orang bernyanyi itu punya ciri khas. Oke. Bener loh. Semua hiruk pikuk kemana, Mas AHY begitu aja. Oke. Tapi begitunya bukan yang gak aktif. Dia punya warna aja, punya color yang orang akhirnya punya komunitas yang kuat. Sehingga kemarin sampai diberitakan bahwa salah satu partai yang juga 3 besar ya sekarang suara. Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Memang direncanakan apa sih bisa begitu? Yang lain hiruk pikuk ke sana, ini kok begini sih? Iya Mas Anang. Pertama makasih ya, saya udah diundang dan ketemu sama krunya juga keren-keren, ini anak muda semua. Anak muda semua. Tempatnya juga semua keren. Iya, anak muda banget. Kreatif. Emang dibikin anak muda banget. Saya minta maaf karena memang beberapa saat yang lalu itu keluar kota, keliling ke berbagai daerah. Tapi insya Allah Mas Anang, saya itu selalu punya optimisme. Bahwa politik dan demokrasi di Indonesia itu bisa semakin maju dan matang. Setuju. Dan itu harus diikhtiarkan. Nah, yang mengikhtiarkan terutama ya elemen-elemen partai politik. Nah, itulah ketika saya mendapatkan amanah. Jadi kemarin nih tanggal 15 Maret ya, itu tepat 2 tahun setelah Demokrat melaksanakan Kongres tahun 2020. Saya diamanahkan menjadi ketua umum. Nah, sejak saat itu saya ingin fokus agar Demokrat ini bisa berbenah, kemudian semacam melakukan transformasi menjadi partai yang modern, smart party. Nah, itu Mas Anang, karena tantangannya kan beda banget ya. Kalau dulu mungkin politik itu sangat konvensional. Nah, sekarang generasi milenial, generasi Z ini nggak bisa hanya didatangi kemudian seolah-olah kita hanya jualan sesuatu yang tidak menarik buat mereka. Bukan bahasa dia. Bukan bahasa dia gitu. Nah, makanya kita harus pilih narasinya, kemudian juga pola komunikasinya pun harus tepat. Saya harus belajar dari Mas Anang nih karena luar biasa menjangkau generasi muda. Ini juga harus dilakukan oleh politisi, Mas. Agree. Beliau ini kan juga politisi yang luar biasa. Dulu 2014 juga banyak sekali sumbangsihnya untuk kemajuan politik dan banyak hal yang diperjuangkan. Nah, kami sekarang juga berupaya untuk benar-benar memilih isu-isu yang lekat dengan rakyat. Nah, saya tidak ingin kemudian politik kita itu seperti disconnect dengan perasaan dan aspirasi masyarakat gitu. Itulah tadi Mas Anang bilang punya ciri khas tersendiri. Saya ingin sudahlah kalau ada yang jauh-jauh hari ingin berpikirnya macam-macam kesana kesini, saya ingin fokus aja dulu. Nah, ini kan susah nih masyarakat kita nih di masa pandemi, ekonomi susah, UMKM terpukul. Sekarang minyak goreng langka, pada ngantri gitu. Betul, sangat membumi banget ya yang disampaikan tadi. Cuman
dengan keadaan pandemi yang demikian masih belum menentu. Iya. Anak muda kita dengan pertumbuhan UMKM yang terus bertambah. Iya. Karena peristiwa mereka kerja biasanya banyak masalah gara-gara pandemi. Apa yang paling kelihatan dilakukan oleh Demokrat atau dengan Mas Ahy-nya? Iya. Punya pikiran apa dalam waktu jangka pendek menengah ini? Ada, persis, pertanyaannya bagus sekali. Karena jangka pendek, menengah, panjang itu harus spesifik. Betul. Nah, jangka pendek sebetulnya kita harus fokus membantu masyarakat yang sangat terdampak, sangat terpukul. Ini kan daya belinya rontok semuanya. Banyak yang di PHK, dirumahkan, retail tutup, ya kan? Banyak yang gulung tikar, banyak utang juga mereka ini. Nah, jadi artinya kita harus terus mendorong pemerintah ini meyakinkan jaring pengaman sosialnya itu tersedia. Jaring pengaman sosial. Right? Dengan bantuan-bantuan yang memang bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Banyak, apakah itu finansial, apakah itu sembako atau macam-macam. Memang ada yang mengatakan itu saja tidak cukup. Betul, karena itu hanya jangka pendek. Nah, jangka menengahnya ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana para pelaku UMKM terutama. Kita kan punya 60 juta unit UMKM. Setuju. Dan kontribusinya 90% pendapatan. Iya, perputaran 60% ekonominya di sana. Betul. Sebetulnya. Dan 90% menyerap tenaga kerja kita. Betul. Tapi Mas Anang, data ya ini ya. Baru sekitar 15% dari total 60 juta UMKM tadi yang masuk ke platform digital. Yang ngerti IT. Exactly. Digital economy. Digital economy, e-commerce, platform marketplace dan lain-lain. Nah, 85% lagi masih konvensional. Nah, ini kan tugas negara, tugas kita semua lah. Bagaimana kita bisa membantu dan juga mendampingi sekaligus mengedukasi agar mereka juga berhasil melakukan transisi. Kalau tidak ketinggalan. Betul. Nah, sekarang yang fenomenanya kan berbentuk huruf K, Mas. Jadi di masa pandemi ini ada yang meroket, iya kan? Mereka ada yang benar terjun, banyak yang terjun masuk jurang. Jadi yang mereka sudah memiliki kapasitas digital ini, wah luar biasa dia. Termasuk industri-industri di bidang kesehatan, kayak gitu-gitu. Itu malah justru meningkat. Tetapi yang tadi industri kreatif, kemudian retail, lalu UMKM, ya termasuk juga perhotelan, transportasi, hospitality lah. Itu banyak yang sangat terdampak buruk lah gitu ya. Nah, ini harus dikelola, jangan sampai ketimpangan makin besar gitu kan. Setuju. Nah, baru jangka panjang tadi Mas Anang juga SDM, Mas. Sumber daya manusia kita. Jadi tadi Mas Anang sedikit mengungkap bahwa di masa pandemi dan dengan segala disrupsinya itu banyak juga yang kehilangan pekerjaan atau banyak jenis pekerjaan yang menjadi tidak lagi relevan. Ya. Digantikan mesin, komputer, software, aplikasi. Ya. Iya betul. Tapi juga banyak melahirkan pekerjaan baru sebetulnya. Nah ini yang hebat di situ tuh. Nah, itu yang hebat. Nah, permasalahannya atau tantangannya gimana anak-anak muda kita atau masyarakat secara umum punya kemampuan untuk juga memiliki keterampilan baru supaya ketika dia usang di pekerjaan lamanya, dia bisa berganti profesi. Kalau tidak kan dia terjebak di sini. Sedangkan harus ada tambahan keterampilan baru begitu. Ya. Sangat menarik. Dalam waktu dekat, artinya gini, apa yang sudah mungkin apa ada program yang dari tim di Demokrat ataupun tim pribadi AHY. Ya kan AHY ini merek sendiri juga loh. Buat aku ya. Buat aku ngelihat seorang Agus tuh dengan timnya punya merek AHY gitu Punya Demokrat juga. Itu. Oke, aku bicara sekarang AHY-nya. Apa yang akan dilakukan AHY dengan disrupsi, dengan adanya blockchain, pasar NFT, dengan adanya kripto tersebut? Apa yang mau dicoba disampaikan sebagai sisi AHY? Belum ngomong partainya belum ngomong Demokratnya ya. Betul. Saya sebetulnya ingin semakin banyak bertemu dengan berbagai lapisan, terutama generasi muda nih. Dan kalau berbicara generasi muda ini juga jangan dianggap semuanya punya literasi, iya kan, digital yang sama gitu. Itu kalau di Jakarta, Mas. Iya betul. Mungkin kota-kota besar, tapi begitu ke desa-desa, desa pelosok, ujung-ujung pulau-pulau terluar, jauh dari kata literasi digital yang memadai. Nah,
Makanya kita justru ingin terus membangun literasi dan pendidikan semacam ini. Jadi dengan berbicara dan berkomunikasi itu juga salah satu cara. Tetapi kan nggak cukup. Kita ingin juga, nah kebetulan saya ini punya banyak jaket tadi kan, jaket secara ahai pribadinya. Pribadi punya. Tetapi juga punya foundation dan ada foundation ya? Iya, jadi di bidang pendidikan, sosial, kesehatan. Kita juga ingin masuk di sana, membantu masyarakat ya sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan ini pada akhirnya solidaritas kemanusiaan. Nah, tapi kalau Partai Demokrat, nah ini yang menarik. Mas juga pernah berpolitik, bahwa partai itu adalah instrumen yang penting ketika kita juga punya struktur. Misalnya ada di 34 provinsi, lengkap di 514 kabupaten kota, turun sampai dengan ke kecamatan 45.700 sekian kecamatan. Kecamatan. Artinya itu adalah struktur yang bisa digerakkan. Jadi kalau ibaratnya ini sebuah komando dengan sekali pencet tombol harusnya bisa menggerakkan struktur itu. Nah, yang juga sering dilupakan kita punya 1.800 lebih anggota dewan. DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Aset terpenting partai itu diantaranya anggota dewan karena punya konstituen langsung, punya program, bisa bukan hanya menyapa tapi juga menghadirkan, ikut menyalurkan ya. Menyalurkan banyak hal transformasi aturan, transformasi politik anggaran itu dari situ. Politik anggaran. Nah, kalau kita tepat sasaran dan memang membantu mereka yang membutuhkan, saya pikir itu juga sebuah cara yang efektif ya untuk tadi meningkatkan kesadaran dan sekaligus kita juga punya hampir 100-an kepala daerah di sana sini ya, baik itu gubernur, bupati, wali kota yang juga kita dorong agar kebijakan publiknya itu juga berpihak pada rakyat kecil dan pada transformasi digital. Nah, kemudian yang perlu kita dorong juga adalah infrastrukturnya, Mas. Karena kalau berbicara tadi, infrastruktur teknologi ataupun bisa dikatakan untuk internet connection-nya belum menjangkau secara luas dan masih timpang antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, itu justru transformasi digital ini bisa melahirkan ketimpangan yang lebih dahsyat. Nah, inilah maksud saya, gimana kita meyakinkan juga fokusnya tuh di situ. Jangan fokus infrastruktur yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan saat ini. Kita contohnya begini. Begitu masa pandemi, pendidikan jarak jauh semuanya. Serba online, ya. Oke. Sekarang kita Mas punya anak, punya ya ponakan mungkin tahu sendiri kan gimana susahnya. Padahal kita nggak punya masalah, Mas. Kita punya anak kita alhamdulillah punya komputer, punya internet nggak ada masalah. Pokoknya bisa terhubung lah. Bisa terhubung. Ya. Itu aja nggak gampang dan kualitas pendidikan juga sangat terdampak. Apalagi mereka yang nggak punya fasilitas itu. Itulah yang harus kita fokuskan juga. Kasihan kan, Mas? Yang makin pinter mungkin, tetapi yang itu ketinggalan makin ketinggalan. Yang ngidupin komputernya udah ada angot-angotan, sudah angot-angotan, internetnya anget-anget. Iya. Buka satu web doang. Ih, lama banget ya. Iya. Yang sana udah selesai urusannya, sini baru buka nih. Itu dia. Banyak yang putus sekolah. Kemudian mungkin nggak kerasa setahun 2 tahun ini, tapi 10, 15, 20 tahun ke depan baru tuh apa yang terjadi di masa pandemi terhadap pendidikan dan kaitannya dengan akses baru kerasa. Makanya Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan ini bakal menjadi bencana generasi. Generational catastrophe. Bahwa ada generasi nanti pada saatnya, kita kalau baca buku sejarah di kemudian hari, ada generasi yang kehilangan masa kualitas belajar. Jadi kita aja orang tua suruh ngajarin anak kan nggak gampang. Pertama susah, yang kedua udah lupa. Suruh ngajarin apalagi masyarakat yang nggak punya kompetensi untuk ngajarin anaknya di rumah. Sangat bergantung pada sekolah, pada guru-guru. Nah, nggak bisa sekolah kemarin dari rumah. Ini masalah. Makanya lu jangan banyak nonton internet, jangan aneh-aneh. Terus aku lihat sangat ramai hari ini bagaimana kita terdisrupsi dengan adanya NFT, bahwa NFT adalah salah satu teknologi gara-gara blockchain lahir. NFT jadi harapan untuk kreatif industri. Apa Mas Aye juga punya concern atau mungkin partai atau mungkin foundation punya concern? Karena aku mau coba jelaskan sedikit betapa Indonesia dalam perjalanannya di industri kreatif di ranah pengkaryaan itu dari 17 subsektor hari ini itu baru ditopang kan oleh 3 subsektor
dilahirkan 3 subsektor itu hebat oleh Presiden SBY. Itu data. Ya. Itu yang bisa saya baca bahwa pertama kali lahirnya pariwisata aircraft itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Dia juga presiden yang kita akhirnya menandatangani konvensi Bern lagi, menjadi haki lagi. Ya. Itu beliau juga. Betapa concernnya seorang SBY waktu itu. Bahwa dengan adanya Mas sekarang menjadi pimpinan partai besar ini, anak muda lagi. Kalau di parlemen sampean paling muda nih. Ya. Partai politik yang di parlemen loh. Iya, iya. Iya kan? Ya. Paling muda ketua umumnya adalah AHY. Berarti bisa dibaca atau saya pun sebagai warga bangsa juga yang punya pikiran. Apa concernnya Partai Demokrat terhadap kebijakannya baik dalam arah ke depan industri kreatif yang dibangun dengan teknologi yang hari ini sudah mendisrupsi banyak hal. Yaitu blockchain, pasar NFT dan kripto. Bagaimana arahan Mas terhadap hal-hal yang sangat luar biasa ini? Iya, ini memang gak pernah terbayangkan ya. Dulu kita memahami atau definisi bisnis itu ya sesuai zaman kita lah, generasi kita. Tapi begitu abad 21 itu banyak sekali inovasi dan juga akhirnya kekuatan yang mendisrupsi tadi perilaku kita bertransaksi dalam dunia bisnis termasuk industri kreatif. Nah, kalau kondisi hari ini saya melihat digital economy kita itu baru berkontribusi terhadap PDB di angka 600 sekian triliun dari 15.400 triliun PDB kita. Berarti hanya sekitar 5%. Zamanku, aku 2014 aku berakhir kemarin. Terakhir bahwa aku di parlemen ikut dalam pembangunan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017 kalau nggak salah. Ekonomi kreatif juga aku lahirkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Itu lahir di masa aku di parlemen. Kenapa kita menguatkan diri menyelesaikan undang-undang tersebut? Karena pada saat itu sudah 1.100 triliun dihasilkan dari ekonomi kreatif yang disupport cuma oleh 3 subsektor besar. 16 subsektor waktu itu, bahwa 9 subsektor di bawah 1%. Musik itu cuma 0,4 sekian persen. 0,4%, kecil sekali ya. Kecil. Pertunjukan kecil, film kecil. Semua ada 9 subsektor besar. Yang harusnya bisa besar, tapi itu kecil. Nah, itu pernah aku punya pemikiran hal tersebut waktu di parlemen. Kenapa aku serius dengan hal itu? Karena buat aku aneh, gitu ya, dengan kemampuan bermusik atau hampir musik di semua lini 16 subsektor itu menggunakan musik. Tapi kenapa musik di bawah 1%? Itu aneh. Kenapa aku masuk ke parlemen waktu itu? Memang aku lihat ada beberapa temanku di parlemen yang kebetulan adalah partainya Mas. Itu punya pikiran yang sama dengan aku, beberapa orang. Makanya aku banyak waktu itu didukung juga oleh teman-teman Demokrat. Karena pikiranku menjelaskan seperti itu. Ini yang aku ingin menggelitik. Bahwa di era yang blockchain dan pasar NFT ini, aku kepingin kadang mau menginformasikan kayak Mas hari ini aku bisa berketemu hari ini. Bahwa aku kepingin Demokrat betul-betul rada serius dalam memberikan satu hal yang sangat serius tentang hal ini. Karena kalau enggak, kita akan terus ketinggalan. Karena datanya sudah bicara tentang 1.000 triliun lebih. Tapi kontribusi politik anggaran setiap dalam tahunan dibangun. Itu di ranah ini, Badan Ekonomi Kreatif yang sudah jadi satu dengan pariwisata lagi. Itu saya rasa gak sampai 1 triliun. Karena zamanku dulu terakhir aku keluar itu sisa 600 sekian miliar. Tergerus gitu ya. Makanya aku bertemu Mas AHY hari ini sebuah blessing untuk menyampaikan proposal pribadi. Justru ini yang kita tunggu-tunggu. Proposal pribadi justru disampaikan. Saya ini teman-teman ya, ini sejarah ini. Waktu saya pertama kali terjun politik, kita kan nggak pernah tahu ya dalam penggal kehidupan kapan kita melakukan transformasi. Nah, saya waktu itu ya akhirnya mendapatkan sebuah momentum dan juga keteguhan hati untuk masuk ke dunia politik dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Nah, Mas Anang saya nggak akan pernah lupa.
datang memberikan support kepada saya. Sekaligus kita diskusi. Dan beliau memang sangat fasih untuk berbicara bagaimana nih dunia musik kita, musisi kita yang berbicara royalti ketika itu waktu itu ya. Ini nggak ada yang menangani dengan baik. Padahal kalau ini dikelola dengan serius, wah luar biasa. Kita punya 270 juta penduduk. Marketnya sendiri besar. Gak perlulah kita ngelihat Singapura, Malaysia. Kita di Indonesia aja udah sangat besar gitu kan. Nah sebaliknya kalau tidak kita protect ataupun tidak kita lindungi hak-hak dari para artis dan seniman pelaku industri kreatif ini, justru kita menjadi kebanjiran ataupun diserang dari negara-negara lain yang juga punya talent-talent tersendiri, tetapi kita hanya menjadi pasar, hanya menjadi konsumen saja. Padahal kita harus menjadi pemenang di negeri sendiri. Setuju. Nah tadi kan Mas Anang juga menyampaikan sekarang kan serba blockchain, kemudian arahnya menjadi cryptocurrency, NFT. Ini juga sesuatu yang bikin kita geleng-geleng kepala kan. Kok ada aja yang punya pikiran jenius seperti ini. Dan kita tahu ya 5 tahun terakhir ini selalu ketinggalan. Regulasi, peraturan, undang-undang itu selalu ketinggalan. Karena baru mau dibahas udah ada yang baru lagi. Udah ada somebody else yang punya ide gila lagi gitu. Tapi kita kan nggak boleh menyerah. Justru kita harus sedekat mungkin dengan kemajuan gitu. Nah dengan demikian memang pada akhirnya Mas, ini benar sekali. Politik itu harus bisa menjelaskan dan sekaligus menyiapkan instrumennya. Jangan sampai kemudian serba ketinggalan. Padahal kita tahu semua itu kan adalah produk politik. Eksekutif, parlemen. Right? Produk politik. DPR RI. Ini luar biasa peranannya. Karena dalam setiap pembahasan itu bisa diungkap. Apa saja yang menjadi peluang bagi Indonesia. Dan mana yang harus kita jadikan prioritas. Nah ini kadang-kadang kita tidak begitu cermat melihat prioritas mana yang harus kita jalankan. Nah akhirnya negara-negara lain yang mungkin lebih kecil tetapi punya kecermatan itu akhirnya pemerintahnya, parlemennya menyiapkan itu semua, memberikan jalan tol lah begitu ya. Nah, padahal memang kemajuan digital ini kan sebetulnya prinsip dasarnya adalah membuat semuanya punya peluang yang sama. Dia nggak perlu anak presiden. Siapapun punya talenta masuk ke ruang digital, dia bisa punya produk, dia juga punya prestasi. Dan itulah yang bisa memotong garis kemiskinan sebetulnya karena dia punya peluang yang sama sekarang. Nah, sekarang gimana nih kita bisa menyiapkan itu kan? Betul. Pertanyaanku sangat ingin tahu betapa hal ini dengan dengan tokoh muda seperti Mas. Kalau seumur Mas ini untuk nggak tidur 2-3 hari kuat pasti. Bener, aku yakin. Iya. Untuk 2-3 hari nggak tidur, istinya kalau sama zaman orang dulu, itu sama aja bertapa. Bertapa itu nggak tidur. Iya. Itu kuat pasti. Bertapa 1 minggu gitu Mas, cuman hanya ngurusin apa sih menyelesaikan problem industri kreatif Indonesia yang awalnya sangat dikonsen oleh bapakku waktu itu. Iya. Yang sekarang harusnya kalau dimajuin. Untuk ngumpulin 2.000 triliun ke depan dari ini sangat mungkin terjadi karena ada 16-17 subsektor dicacah, cuman baru 3 subsektor doang yang menyumbang ribuan triliun ini. 14 lainnya masih jauh. Butuh tokoh muda seperti Mas yang berani. Iya. Dengan kekuatan partai yang kuat. Bicara menguasai parlemen untuk bicara hal ini. Itu sangat ditunggu oleh anak muda Indonesia pastinya. Itu yang aku kadang berpikir, ya namanya Tuhan kan adil ya. Anang punya begini tapi Anang gak mungkin bisa begitu karena dia gak punya partai. Aku ketemu dengan Mas hari ini, makanya proposal ini aku sampaikan. Waduh. Karena ini penting banget. Seru banget ya. Kalau enggak, ya itu tadi, blockchain hanya lewat aja di Indonesia. Betul. Seperti peristiwa pergantian dari kaset analog menuju digital Indonesia lewat doang. Kita hanya beli doang kan. Tapi tidak bermain. Ini yang ingin aku coba sampaikan berdiskusi. Tapi tadi jawaban Mas sedikit menggugah aku juga bahwa Mas mudah-mudahan akan bisa mendiskusikan secara serius dengan teman-teman di partai. Pasti. Ini menurut saya inspiring. Saya juga dengan mendengarkan Mas Anang tadi yang bukan hanya concern tetapi juga memiliki pemahaman utuh komprehensif. Karena ini kan nggak bisa sepotong-sepotong. Bisa. Ini big picture. Betul. Ya kan? Karena kalau enggak, ya itu tadi. Ini cuma sedikit yang ngerti, cuma sedikit yang tertarik.
Padahal kalau dilihat big picture-nya, justru kalau ini ditangani akan semakin banyak yang tertarik dan semakin banyak yang terlibat dan semakin banyak yang diuntungkan kan gitu. Baru Ghazali satu loh. Bayangkan aja. Terus banyak didiskusikan bahwa Ghazali itu tidak orang yang memiliki istilahnya kalau ngomong jago motret gak jago-jago amat gitu ya. Dia cuma punya mimpi keinginan yang talentanya adalah dia tekun. Gila loh. Dibicarakan dunia. Kalau Indonesia pemimpin kita semua punya concern membangun ini di daerah dengan 45.700 sekian desa itu. Mak-mak sekarang pegang handphone semua udah. Canggih-canggih semua. Kalau mau tuh anaknya tiap hari mandi begini aja bajunya aneh. Pasti beli dia. Iya kan kalau harganya cuma 5.000. Sekarang ini baru tadi aku baca bahwa sebentar lagi Mark yang punya Meta itu sudah bisa menggunakan NFT yang dia beli. Itu jadi picture di Instagram profile. Yang kemarin sudah dicoba jadi picture di Twitter. Itu jadi di profilnya pasar NFT yang di salah satu marketplace NFT dikonekkan dan dia beli di situ langsung ada gunanya. Dulu orang beli kan bingung. Kalau gue beli berapa ya? Ini sudah bisa sekarang ada fungsinya. Terus sebentar lagi kalau sudah decentraline, kalau udah sandbox sudah macam-macam dibangun, terus Indonesia bentar lagi mau melahirkan Indonesia Metaverse. Di rumahnya dia sudah bisa ada gambarnya. Seumpamanya nih fotonya AHY yang aneh ada di situ. Ini beneran loh. Cuman dia loh yang punya the only one. The only one. One of one ya. Jadi one of one. Sekali dia beli itu gak dijual lagi ke tempat lain. Dan itu pasti harganya akan mahal. Nah, ini kalau nggak ditumbuh kembangkan digital ekonomi baru ini oleh teman-teman muda yang punya kekuatan politik, arah pembangunan terhadap digital ekonomi ini kembali lagi kepada fintechnya, kepada ininya, tapi di ranah kreatif industrinya, tadi kelewatan lagi tuh. Sementara Spotify dibangun di sana, nikmatin lagu dari sana, nyewa lagu semua yang kayak orang Indonesia nggak bisa mikir itu gitu. Padahal ada infrastrukturnya. Dan banyak orang hebat kita sebetulnya. Sebetulnya sangat bisa banyak. Ya tapi ngomong terus capek ya. Ini sih keluar politik. Iya. Habis gak diajak sih. Asik kata. Lihat diajak ketua umum beda. Aduh, gitu ya. Enggak, Mas tuh sadar gak kalau bahwa di parlemen, partai politik besar yang ada di parlemen, ketua umum termuda itu sampean tuh sadar gitu. Kadang-kadang suka lupa. Iya loh Mas. Kalau sampean ngajak mereka kongko ketua umum ke semua kongko itu sampean kan muda sendiri gitu. Iya sih. Sampean pasti masih kayak gini, keren banget. Enggak, tapi dulu waktu kecilnya Bapak emang menjelaskan hal-hal begini nih Mas. Ngajak untuk berpandangan-pandangan politik ini dikasih ke AHY waktu kecil itu. Saya sebetulnya selalu diajak diskusi sama Bapak ya. Sebetulnya dari kecil. Bapak kan dulu di militer. Karirnya panjang di militer. Sejak kecil. Bapak itu orang hebat di militer. Aku udah baca bukunya. Udah lengkap lah. Beliau itu paripurna. Pinter banget. Emang pinter banget. Nah tentu saya bersyukur punya privilege memiliki mentor yang selengkap Bapak ini begitu kan, baik dari ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, tapi juga wisdom. Nah ini yang penting juga Mas. Kadang-kadang banyak orang pintar nggak punya wisdom, bisa jadi jahat Mas. Pinternya luar biasa tapi nggak punya karakter integrity, bisa jadi jahat atau paling tidak ya hanya untuk dirinya sendiri. Nah saya ikuti terus dan ketika beliau menjadi presiden, saya waktu itu masih di tentara kan, tetapi saya juga terus mempelajari apa sih esensi dari leadership. Dan Bapak dengan lugas menyampaikan bahwa pemimpin itu core bisnisnya adalah mengambil keputusan. Core bisnisnya mengambil keputusan. Nah, tapi maksudnya apa gitu kan? Keputusan segala hal yang memang tidak selalu menyenangkan dan tidak semua ideal. Ada prioritas di situ. Gunakan nalar, gunakan logika, tapi juga menggunakan hati. Nah, disitulah saya ingin terus mendalami. Maksudnya apa ya? Bahwa pemimpin itu tugasnya adalah mengambil keputusan. Artinya ketika kita dihadapkan pada isu-isu yang seringkali memang tidak nyaman buat kita ambil keputusan. Kita sering adalah kalau nggak nyaman ditunda aja. Kalau nggak ditunda nggak diputuskan sama sekali begitu. Kemudian kalau ada kesalahan ataupun ada yang gagal, kita itu salah mereka, salah dia. Padahal pada akhirnya pemimpin itu kan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam organisasi atau
masyarakat yang dipimpinnya. Nah dengan demikian saya terus pelajari bahwa leadership itu penting sekali. Nah tapi juga leadership untuk apa? Nah pada akhirnya saya mendapatkan ketetapan hati bahwa dulu saya masuk tentara itu juga ingin mengabdi kepada bangsa, negara, masyarakat. Ideal. Kemudian politik. Dulu awalnya saya melihat gini loh Mas Anang. Politik itu kan serba kasar, serba keras. Tapi saya makin pelajari dan makin menyadari bahwa kalau kemudian kita yang tadi punya cita-cita dan niat yang insya Allah baik dan tulus lah gitu ya. Saya doakan Mas. Amin, makasih. Bener aku doain. Iya. Kemudian justru menjauhi politik Mas. Yes. Berarti kan kita memberikan jalan, ruang besar kepada mereka yang tidak punya kapasitas dan integritas. Masuk. Mengawaki, masuk politik dan memimpin kita semua. Artinya kan merugilah kita dan yang menjadi korban biasanya ya rakyat. Kita semua begitu. Itu pandangan seorang AHY di situ. Ya, itulah. Terpanggil. Akhirnya saya terpanggil Mas. Saya terpanggil. Oke, kalau begitu ini mungkin saatnya saya ingin mendalami lagi dan ternyata setelah ada di dalamnya, basah di dalamnya begitu, ya ternyata banyak hal yang positif. Tadi Mas Anang bilang sendiri, kalau politik dikelola dengan baik, banyak hal kemajuan bisa dilakukan kan? Banyak banget. Yang penting kita juga istiqomah. Artinya dijaga jangan sampai ya akhirnya juga menjadi bagian dari politik yang tadi serba nggak jelas tadi. Nah ternyata ada idealisme di situ, ternyata ada perjuangan buat masyarakat, termasuk juga buat anak-anak muda, pekerja industri kreatif, banyak banget gitu. Makanya apa yang Mas Anang waktu itu lahirkan juga yang terkait dengan 17 subsektor itu kan sampai sekarang kepake. Betul. Dan benar kalau kita lihat itu, wah ini oke. Tapi ini belum. Nah, harus dikawal lagi, harus diperkuat lagi. Nah kita berharap makin banyak seperti Mas Anang ini yang punya concern dan juga speak out. Banyak yang nggak speak out Mas. Iya dong. Aduh janganlah nanti saya nggak dipanggil lagi. Kalau nggak dipanggil lagi kan Mbak, itu kan gitu. Ya kalau Pak yang lain nggak manggil jadi dipanggil Mas Ahaye kan. Enggak, tapi speak out itu kan sesuatu yang azazi loh. Ya. Dan kalau enggak, ya kita cuma buat diri sendiri aja. Padahal, waduh, kalau tadi Mas Anang ini didengarkan ratusan ribu, jutaan, siapapun yang mendengarkan ini kan nanti juga, oh iya ya, ada peluangnya, ada kesempatannya. Sangat. Gimana caranya gitu kan? Ayo kita pikir bareng-bareng. Sangat. Jadi kita senanglah diskusi kayak gini. Ini udah mulai kena nih. Mas, 2024 tuh gak lama lagi Mas. 23 bulan lagi. Wah, dihitung loh. Bahaya. Ini kalau pemimpin muda gini nih bahaya. Persiapannya ada. Bagaimana yang namanya Demokrat sekarang nih mau kemana? Iya. Ini pertanyaan kunci ya Mas ya. Bahwa setiap partai politik ya termasuk Demokrat sendiri pada akhirnya kan harus kembali mempersiapkan diri dalam sebuah kontestasi. Nah, saya sudah ingatan sejak awal dan harinya makin lama makin mendekat. Saya berusaha untuk menyampaikan ini kepada seluruh jajaran ya, pengurus, kemudian juga calon-calon anggota legislatif. Saya katakan kalau Bapak Ibu mau kepilih lagi yang sekarang sudah di parlemen, ya ayo kerja dari sekarang. Jangan 6 bulan mau pencoblosan baru turun. Kalau itu ya artinya hanya kalau butuh kita datang saja. Jangan seperti itu. Masyarakat akan ingat siapa yang hadir di saat suka duka. Di saat sekarang ini banyak yang duka, banyak yang sedih, banyak yang butuh bantuan, perhatian paling tidak. Turunlah. Jangan turun hanya ketika kita ingin dipilih. Itu satu hal karena memang politik itu sederhana. Dalam arti memenangkan rakyat, suara rakyat harus menangkan hati dan pikirannya. Untuk memenangkan hati dan pikirannya harus sering-sering turun ke lapangan dan menyapa mereka, mendengarkan mereka. Masyarakat juga realistis kok Mas, nggak setiap kali, wah kalau Bapak ini datang pengennya ada sesuatu, nggak juga, mereka tahu kok. Paling tidak mendengarkan curhat mereka aja, mereka udah happy gitu. Oh udah dengerin, udah disampaikan, nanti akan diperjuangkan. That's it gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi janganlah kecewakan masyarakat. Nah kemudian yang kedua, mesin partai ini kan harus terus bekerja dengan efektif. Jadi tentu perlu structure, perlu komando, tapi juga saya biasakan untuk membuka ruang inisiatif. Karena yang paling tahu kondisi setempat, ya mereka sendiri. Kan bukan ketum. Ketum hanya melihat atas secara luas, umum aja gitu. Helicopter view. Tapi begitu ini dapilnya siapa
karakter masyarakatnya seperti apa, kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Yaitu para anggota legislatif atau caleg dan struktur di daerah. Mereka lah yang harus lebih memahami. Nah kalau itu dilakukan secara paralel, insya Allah saya katakan ya 2024 kita punya peluang-peluang untuk sukses. Nah 2 tahun terakhir ini kami mencoba juga untuk terus melakukan itu dengan semangat ya, tentu kita ingin peduli dan berbagi. Demokrat ini kan sekarang bukan bagian pemerintah nasional. Tapi saya katakan jangan kecil hati. Ini juga posisi yang mulia. Kalau di negara kita semuanya satu paket, nggak ada checks and balance, demokrasi kita ya sebetulnya tidak hidup kalau begitu. Jadi kita jalankan saja peran yang di luar pemerintahan ini. Jadi seperti oposisi untuk memberikan masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun. Kita juga nggak mau hanya ingin berbeda, nggak juga Mas. Kita nggak mau juga asal nyerang gitu. Itu nanti akan diketawain oleh sejarah gitu kan. Pada akhirnya kemarin ngomong ini, besok ngomong ini gitu kan. Yang penting logis atau enggak gitu. Isu-isunya banyak. Nah termasuk kemarin ini kan, kita sebetulnya sangat menyayangkan kok tiba-tiba muncul isu penundaan pemilu misalnya. Iya, aku nggak dengar hiruk pikuk dari Demokrat. Saya kemarin sampaikan itu terbuka bahwa Demokrat menolak tegas. Karena kalau penundaan pemilu yang harusnya 2024, lalu demokrasi kita, amanah reformasi kita berarti dikhianati. Itu hanya menjadi jalan masuk. Pemilu ditunda 3 tahun misalnya. Bukankah setelah itu akan ada godaan lainnya? Misalnya, ya udah 3 periode boleh. Padahal reformasi 1998 itu terjadi karena ada pelanggengan kekuasaan. Nah, jangan sampai kita ngutak-ngatik seperti apa mempermainkan konstitusi begitu kan. Nah, dan juga saya pikir terlalu disesalkan kalau mengatakan ini suara rakyat, karena rakyat nggak bicara itu. Rakyat kita hari ini tuh tadi, Pak minyak goreng gimana nih? Harga daging sapi, harga kedelai, ini belum bulan puasa loh. Gimana bulan puasa kan? BBM, tarif dasar listrik, jalan tol naik semuanya begitu. Gandum juga sekarang susah karena ada perang Ukraina sama Rusia. Untuk impor gandum yang bahan dasar mie ini kan juga nanti akan melonjak juga begitu. Artinya banyak sekali hal yang akan terdampak. Jadi kita berharap ya janganlah ada isu-isu lain yang justru membuat gaduh. Kemudian masyarakat juga merasa loh kok ini disconnect ya antara realitas yang kita hadapi dengan isu-isu politik yang dibangun di Jakarta gitu. Menarik. Tadi aku langsung mau coba ngomong. Aku coba menceritakan bagaimana kalau seniman-seniman duduk. Ya, seumuran aku ya. Misalnya ada apa-apa, isu apa-apa itu aku tinggal ngomong Dani. Sama Dani aku telepon, Ari Lasso aku telepon gitu ya. Teman-teman yang dekat sama aku telepon gitu. Ketemuan yuk. Bro, ketemu bro. Ada apa bro? Gini-gini nih ngomong nih masalah kayak ginian begini nih gini. Ayo dah besok kita bergerak yuk begini yuk bareng-bareng. Gitu kan. Dalam yang seperti tadi penyampaian Mas Ahaye sedemikian mudah sepertinya. Kenapa Mas? Aku coba menganalogkan tadi teman-teman aja ya. Mas gak langsung telepon Pak Jokowi, telepon ketua partai yang lain. Bro ketemuan yuk. Kita ngomong, janganlah ngomong masalah 3 periode nih. Orang presiden kemarin juga udah ngomong kok Pak Jokowi saya tidak ingin ngomong itu lagi. Udah jelas. Iya. Kenapa supaya nggak ngomong lagi? Kita ngomongin masalah minyak goreng tolongin yuk supaya masyarakat gini. Kan kalau semua masyarakat itu happy, kan semua happy. Makanya aku ngelihat seperti Mas Ibas kemarin kan nyumbang tuh, gede banget tuh, tahu-tahu. Nah kalau semua partai nyumbang itu selesai urusan minyak sebetulnya. Kenapa nggak langsung gotong royong aja, teleponin satu-satu bos-bos itu atau ketua-ketua partai, teman-teman ketua partai. Kayak yang tadi saya ngomong sama Dani gitu. Iya. Dan ketemuan yuk. Kayak Mas ngomong lagi tuh sama yang ketua partai kayak Mas Bang Zul, terus yang lain-lain lah, kayak Pak Haritanu di Perindo. Sampai telepon. Pak Surya Paloh telepon. Bro, ketemuan yuk. Kita ngobrol nih, jangan terus-terusan gini nih. Kita lagi susah nih. Apa bisa begitu nggak Mas? Sebetulnya kita juga melakukan itu Mas, tapi nggak semuanya muncul di media ya, karena seringkali pertemuan politik itu lebih tertutup, kemudian menghindari interpretasi yang terlalu jauh kemana-mana begitu. Nah sebetulnya kita lakukan itu justru yang satu pemikiran tadi dengan saya yang saya sampaikan bahwa janganlah kita terjebak pada wacana-wacana yang nggak produktif gitu kan.
Good. Itu juga sepakat. Akhirnya juga sama-sama menyuarakan di media sosial, pada saat pertemuan dengan teman-teman redaksi kayak gitu-gitu. Kita juga berharap media, nah ini juga penting nih. Kita lagi bicara bagaimana membangun demokrasi dan bagaimana makin kokoh gitu kan. Teman-teman media itu harus juga selalu dijaga independensinya, objektivitasnya. Karena pilar demokrasi loh Mas. Setuju. Kalau enggak kan. Setuju. Ini media sosial ini kan ruang yang bisa dikatakan entah berantah kan. Disinformasi itu juga luar biasa, bisa mengganggu stabilitas sebetulnya. Tapi kita juga bisa Padahal ini baru Web 2 loh. Web 3 yang aku udah baca tentang Web 3. Wow. Gimana itu tuh? Gak bisa diapa-apain, berita itu keluar. Tidak bisa disensor oleh siapapun. Siapapun? Cannot. Web 3. Kan itu udah blockchain. Bayangin Mas. Gak ada yang bisa sensor loh. Gak bisa loh. Iya. Yang Web 3. Makanya itu ada yang ngomong, pakar-pakar ngomong itu mimpi. Tapi ini udah dicoba memang. Lagi berjalan bahwa teknologi itu nanti, waduh, itu siapapun keluar apapun tuh bisa. Berita apapun yang dibikin bisa. Cuman juga akan bisa ketahuan siapa yang bikin. Ada akuntabilitas dong. Ya nanti apa yang terjadi gak tahu. Itu aku juga bilang sebebas itu nanti. Iya. Nah ini makanya kan kita juga harus bisa menghadirkan apa ya, bisa dikatakan itu kejernihan dalam penyuluhan fakta dan berita kan. Ya ini teman-teman media ke orangnya punya wisdom tadi. Exactly. Kalau enggak Mas, ini kan gampang-gampang aja sekarang memproduksi hoax. Hate speech. Rekrut buzzer. Berapa? Butuh 500, 1000, 2000, produksi setiap hari. Every single day. Bukan hanya setiap hari, tetapi setiap jam tuh bisa begitu. Berita dibikin. Hancur aja orang. Pembunuhan karakter tuh gampang sekali zaman sekarang. Orang bisa hancur, keluarga bisa hancur, partai bisa hancur, semua bisa. Kayak gini-gini kan juga harus ada penyikapan ya. Bahwa setiap kemajuan itu lengkap dengan konsekuensinya. Nah inilah Mas, kita ini harus lebih sering ngobrol, diskusi, ngopi-ngopi supaya juga lengkap juga kan. Kita dorong kemajuannya tapi juga waspadai nih jangan sampai bablas. Kalau bablas nggak alih-alih maju, yang ada justru perpecahan gitu kan, banyak yang berantakan gitu. Oh jadi Mas Ahy ini kalau saya bisa lihat dari cara bicaranya adalah decentralized nanti di blockchain, di teknologi yang sangat canggih dan bebas bener itu tanpa centralized kan. Maunya tidak ada yang mimpin. Betul. Semuanya kan cair begitu saja. Tapi Mas Ahy berkeinginan cair yang benar-benar baik. Tujuannya yang tidak boleh dipakai sembarangan. Betul. Bertanggung jawab penuh. Iya, kalau nggak cybercrime. Banyak yang ketipu, banyak fraud, banyak yang sengsara gitu. Dan itu anak muda Mas. Kalau anak muda udah berpikirnya jenius tapi korup gitu ya, buruk gitu ya. Pengikutnya nanti gimana? Dan banyak yang jadi korban. Nah kalau anak-anak muda sudah menjadi korban sejak usia yang belum benar-benar dewasa ya. Waduh. Itu mentalnya belum kuat, udah fail gede-gedean, sudah gagal gitu dia. Bisa nggak bangkit loh. Ataupun ia lama gitu. Ini juga masalah sosial nanti. Hebat ya Mas Ahy ini. Lengkap bener ya. Banyak anak muda ngelihatnya kenapa dia kadang-kadang kan benci sama parlemen. Atau gak suka sama politik gitu kan. Tapi setelah ngomong dengan teman-teman yang memang seperti Mas. Punya tujuan yang clear. Punya semua yang clear. Ini kan menarik sebetulnya untuk membangun masa depan Indonesia. Kan ya aku kadang-kadang juga mikir sih. Bagaimana Mas Ahy di dalam partainya itu dengan segala drama dan macam-macamnya. Baru Mas Ahy kan muda. Iya. Sebenarnya anggota partainya kan sudah ada yang umur 60, 55, Mas masih 48 yang aku dengar sih. Bener kan 48 kan? 43. Beda 10 tahun bro. Beda 10 tahun bro. Oh my god. Nggak kelihatan kan masih muda juga. Enggak Mas, aku ini. Ngomongnya tadi udah fasih sekali. Itu semua yang disampaikan itu anak-anak muda semua itu. Memang aku suka belajar, aku nggak berhenti dalam belajar ya. Di setiap terjadi teknologi aku nggak berhenti belajar orangnya sih. Aku ingin tahu terus. Tapi aku ngelihat Mas Ahy seperti ini,
Terus terang hari ini sebuah hal yang cukup menggembirakan buat aku pribadi. Secara pribadi aku bangga banget bisa bersama Mas Ahaye. Makasih, Mas. Sedikit tidak semua memang. Tapi aku udah bisa mengambil essence dari Mas Ahaye saat ini. Punya cita-cita politik yang punya ciri khas di dalam memainkan politik ini dengan baik. Aku sih ingin terus bisa berdiskusi. Wah, dengan senang hati, Mas. Dengan aku juga berharap diberikan waktu kadang-kadang untuk bisa menginformasikan apa yang memang dialamin, apa yang aku alamin. Mudah-mudahan banyak masukan aku pun akan sampaikan. Karena Mas Ahaye punya kekuatan politik yang tidak dipunyai anak muda hari ini. Ini yang sangat penting. Keluarga gimana? Memang mendukung banget istri ini. Kayaknya kok kemana-mana ada gitu. Kan masih muda juga. Masih muda. Iya, saya terinspirasi Pak SBY dengan almarhumah Ibu Ani. Yes. Yang selalu berupaya ya untuk mendampingi. Karena pemimpin itu lonely, Mas. Lonely itu ketika harus mengambil keputusan. Diskusi kita kan hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Wow. Keputusan apalagi yang penting dan besar. Yang kita yang nanggung resikonya. Lahir batin, dunia akhirat katanya begitu kan. Tuh, dengerin tuh. Dia ke tetangganya. Makanya diskusi yang paling nyaman sebetulnya dengan istri, dengan Anissa ini. Karena insya Allah juga gak punya agenda lain selain ingin suaminya sukses dan bener. Sukses tuh bisa gak bener loh. Ya. Anak-anak muda hati-hati. Sukses betul. itu bisa sesuatu yang semu. Ya. Tetapi yang biasanya langgeng itu adalah yang benar. Artinya keputusan itu benar karena kita menggunakan segala pertimbangan. Tidak menyenangkan semua orang. Tidak bisa, pasti fail kalau kita berusaha saya ingin menyenangkan. Antara dua saja nggak bisa kita senangkan dua-duanya. Misalnya antara kita ada dua pilihan si A atau si B untuk menjadi ketua DPD misalnya gitu kan, Mas ngerti sendiri itu betapa kompleksnya untuk milih ketua DPD atau DPW kalau di waktu itu ya. Betul. Pasti ada yang tidak happy. Satu dipilih, satu nggak happy. Yang nggak happy bukan dia aja, ada keluarganya, ada pengikutnya, ada followers yang lain. Apalagi dalam suatu yang begitu besar populasinya, memang tidak mungkin kita memuaskan semua. Tetapi upayakan kita bersihkan hati supaya tidak juga sangat subjektif dan akhirnya menjadi tidak fair. Gitu. Adil itu susah banget. Nah itulah perlu diskusi kayak begitu-begitu. Masih kurang apa punya beginian. Umur segini udah kayak gini ngeri gue. Bayangin Indonesia masa depan gitu. Iya kan? 2030, 2040 itu Indonesia akan tebal pada saat umur 15 sampai 50 tahun. Betul. Itu digital ekonomi kalau terbangun mulai hari ini itu akan betapa dikdayanya Indonesia dengan kemampuan daya beli yang sangat tinggi dengan 273 juta orang. Wow. Statistiknya keluar semua tuh. Ngeri loh. Ngeri. Kalau podcast pakai statistik itu ngeri. Ya ngeri. Aku ketemu Mas. Ini bahaya. Tapi bener loh. Ini dia yang sampaikan Mas Anang tuh bener 100%. Kita sekarang ini kan banyak negara di dunia yang punya masalah penduduknya itu berkurang. Ya. Jepang misalnya. Yes. Negara-negara Eropa itu makin tua, declining and aging, makin tua dan makin berkurang. Betul. Elon Musk itu mengatakan, kan di sana sini rata-rata permasalahan utama dunia itu adalah populasi yang besar, sehingga bumi kita makin terkuras sumber dayanya, kelangkaan terjadi, kompetisi makin sengit, bisa terjadi perang. Ya, chaos. Kurang lebih tesisnya begitu. Ya. Tapi Elon Musk menarik bagi saya. Dia bilang sumber permasalahan dunia ini ketika populasi berkurang. Begitu berkurang, nanti makin tua, tenaga itu digantikan oleh robot. Manusianya sendiri jadi hanya menjadi pendampingnya aja begitu. Dan produktivitas tetap tidak bisa. Walaupun mesinnya makin canggih, robot makin canggih, tapi tetap produktivitas manusia itu sangat diperlukan. Dibutuhkan, humanity-nya dibutuhkan. Karena nggak pakai ini kalau robot kan? Nggak ada. Nah jadi pekerjaan yang akan tetap relevan sampai kapanpun kalau pekerjaan itu menggunakan bukan hanya ini tapi ini. Itu akan langgeng. Selebihnya apalagi yang sifatnya repetisi akan digantikan oleh mesin.
Nah, tapi begini Mas, Indonesia sebaliknya, kita ini malah punya bonus demografi. Ya. Tapi kan nggak selamanya juga. Pada titik tertentu akan berhenti dan akan tua juga. Jadi istilahnya jangan sampai Indonesia ini keburu tua sebelum kaya. Iya kan? Window-nya itu terbatas. Tadi Mas Anang sampaikan 2030, 2040. Window-nya di situ. Ya, betul. Lebih dari itu, kembali tua kita. Dan kalau Indonesia nggak keluar dari jebakan middle income trap kan suka dikatakan itu, jebakan ekonomi menengah itu, selamanya kita nggak akan keluar. Jadi kita harus kejar betul. Kalau kita katanya 2045 mau jadi negara maju, kita hari ini harus kerja 6-7 kali lebih cepat dan lebih hebat untuk ngejar pertumbuhan ekonomi tadi. Duit banyak ganteng. Iya bener kan? Mau kemana? Oke. Semua orang tahu ketua partai politik. Iya kan? Mau nongkrong di mana? Semua red carpet. Gak ada yang gak nyiapin. Ya masa terus gitu doang gitu? Iya. Yang kayak ayo kita nongkrong yuk. Gak gitu. Gak ada nongkrong di mall ngapain. Iya kadang-kadang lah. Tapi juga terbatas sekali gitu kan. Ke kafe sekali-kali lah boleh. Ada ke kafe. Ada dong. Masa gak ada. Aja lah kita ini. Ke kafe bareng AHY kan beda juga. Kita ngopi-ngopi aja. Ngopi-ngopi diskusi gitu ya. Coba. Saya senang overlanding Mas. Oh. Jadi saya punya passion dan hobi sebetulnya itu ke alam. Oh. Jadi kalau Mas Anang kapan-kapan mau nyari alam, mau campingan gimana? Ayo Mas, ayo aku seneng banget. Sama aku juga seneng alam. Gitu kan? Seneng banget. Seneng banget. Wah bener nih harus nih kita. Santi seneng banget. Karena biasanya kalau dekat dengan alam itu kita juga terbuka aja gitu. Wow, memang bener. Banyak yang ternyata inspirasi itu bisa muncul aja gitu ya dalam situasi yang tadi menyenangkan dekat alam itu. Itu menarik. Kapan-kapan aku kayaknya harus bisa. Ayo dong, nanti kita ini ya, kita cari waktu ya. Gimana caranya kita bikin konten lagi? Sehari bareng AHY gitu. Jadi Mas AHY terus terang, ya aku bilang terima kasih waktunya. Terus terang ini hal yang sangat berharga, terutama buat saya pribadi bersama keluarga kita besar. Di kita semua mulai dulu sangat berharap bisa mengundang seorang AHY di sini. Waduh, bisa bicara dengan gaya saya yang seperti ini. Karena pasti akan masyarakat juga ingin tahu sebetulnya. Ini yang menarik, ternyata banyak yang luar biasa. Tadi saya akan mohon izin dulu bahwa nanti yang menarik quote tadi pasti kita akan potong-potong dan kita akan sebarkan ke seluruh sosial media kita. Mudah-mudahan beliau berkenan ya. Karena kalau nggak pamit dulu ntar salah lagi. Ini soalnya blockchain ini bebas. Tapi harus tetap pamit karena aku punya tetap cita-cita Mas. Di pasar NFT yang aku bangun di marketplace NFT. Di Indonesia cuma ada 7-8 market NFT, tapi yang aku bangun nanti benar-benar pasar NFT yang ramah terhadap karya cipta. Karena kalau melihat dari budaya blockchain di dunia, blockchain ini kurang ramah terhadap karya cipta. Makanya banyak hal yang pelanggaran haki sebetulnya. Jadi yang punya Mas ini nanti yang paling kekuatannya apa nanti? Ada audio di situ. Di audio itu bisa crowdfunding untuk mencari pembiayaan membuat album. Sudah nggak tergantung siapapun. Berarti nggak perlu gantung yang gede-gede ya. Nggak perlu gantung kemana-mana lagi. Dia dengan fan-fansnya. Ayo gue mau bikin album. Lu beli gini. Lu bisa nyumbang ke gue. Gini nanti hasilnya kita bagi bareng. Wah keren. Ini benar-benar demokrasi banget. Yang aku bangun. Memang cukup challenging. Tapi aku harus punya cita-cita tinggi untuk industri musik Indonesia. Keren. Aku harus punya. Karena kemampuan industri musik Indonesia adalah kemampuan yang sangat dahsyat di dunia menurut aku. Cuman infrastrukturnya yang belum menemukan. Kalau menemukan, ya bayangkan aja Korea, penduduk yang cuman segitu, ngomong asimilasi budaya yang berapa suku bangsa, Indonesia 1.400 suku bangsa. Kalau asimilasi karya kreatifnya terjadi, di musik juga terjadi, itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ini cuman butuh orang-orang yang punya mimpi-mimpi besar terhadap Indonesia adalah negara dikdaya atau superpower budaya ini untuk benar-benar nyata menjadi superpower budaya. Ini butuh kekuatan, cita-cita, keinginan, ikhtiar dan doa yang tinggi untuk mewujudkan itu di masa depan. Wah, hebat. Ini yang dibutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi, bertukar pikiran. Apapun aku ingin menyumbangkan pikiran. Sama-sama Mas. Bisa dikerjakan bersama Mas gitu ya ke depan. Buat aku itu hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Anang. Mas terus sehat. Sama-sama. Mudah-mudahan cita-citanya tersampaikan. Amin. Ya kita jangan sampai putus hubungan bersilaturahmi. Amin. Ya. Terima kasih Mas. Sukses. Yes, untuk
ngobrol asiknya. Iya. Guys, terima kasih. Ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti akan bikin episode 1 hari bersama AHY.